kedatangan dua orang gitu ya. Hari ini hari spesial banget karena event kita hari ini kolaborasi sama Doku gitu ya. First payment platform ya di Indonesia gitu ya. Dari zaman gue dulu kayak kerja yang masih entry level banget, lulus gitu, Doku tuh udah kedengeran banget gitu kan. Nah, jadi hari ini kita bakal ngomongin tentang landing your career as QA engineer di Doku gitu ya. Di sini kita kedatangan Mas Doli Lesmana as a QA engineer dan juga Mbak Nuri Fatmala ya as a employee branding specialist. Pokoknya dua orang ini akan kupas tuntas. Kalau Mas Doli itu lebih ke kayak general QA engineer overview-nya seperti apa, tips and trick mulai karir sebagai QA gitu ya. Kemudian kalau dari Mbak Nuri lebih ke pengenalan culture, karir, dan juga proses rekrutmen. Ini yang paling penting ya sih. Ya kan guys, gimana sih kalau mulai karir di Doku? Siapa tahu teman-teman hari ini ada yang lagi casually looking gitu kan, pengen jadi QA engineer gitu. Di Doku ini yang paling penting kisi-kisinya diketahui ya dari Mbak Nuri. Oke, jadi aku perkenalan sedikit mentor kita hari ini. Mas Doli ini udah 3 tahun kurang lebih jadi software development di QA juga gitu ya. Mas Doli ini lulusan dari Institut Teknologi Dell. Gitu, siapa yang dari Dell juga nih? Siapa tahu ada alumni yang sama gitu kan? Acungkan tangan. Dan hari ini jadi QA engineer di Doku. Dan satu lagi adalah Mbak Nuri. Mbak Nuri ini adalah talent acquisition yang udah kerja kurang lebih selama 7 tahun gitu ya. Jadi di Doku sendiri Mbak Nuri udah 3 tahun lebih gitu ya. Jadi Mbak Nuri ini sebenarnya si paling tahu employer branding sama talent acquisition gitu ya. Kisi-kisi gimana sih caranya masuk Doku. Jadi buat teman-teman yang tertarik, pantengin terus ya. Karena kita ada 2 sesi, pertama sesi yang QA-nya, kedua yang sesi tips and trick-nya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kalau gitu aku mau panggilin Mas Doli untuk open cam. Silakan Mas. Oke, selamat malam teman-teman. Malam Mas. Malam, Apa kabar nih Mas Doli? malam. Alhamdulillah sehat, Sehat ya, baik-baik sehat. ya. Ini di mana Mas? Di rumah atau di kantor atau di mana? Ini sedang ada di kosan, Di kosan tercinta rumah ya. rumah kedua. Oh, I see, rumah kedua. Oke, Iya. kalau gitu kita panggilin satu lagi ya, Mbak Nuri. Nervous ya? Kayaknya nggak baru sekali lah Mbak. Sekalinya di sini ya Mbak ya? Iya, jadinya masih nervous. Oke, oke. Kalau gitu Mbak Nuri, mungkin Mbak Nuri mau kenalin tentang Doku dulu sekilas kali ya, baru ke Mas Doli ya. Iya, boleh. Oke, aku Oke, izin share screen berarti ya, Mbak oke Mbak. Sandra. Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih Mbak Sandra udah kasih banyak insight juga ya, dari awal aja udah insightful nih sesinya. Kayaknya bakalan seru sekali. Selamat malam semuanya, aku mau sapa semua teman-teman yang udah hadir di sesi Alchemy Talks ini. Jadi mau saya thank you lagi kepada tim Altera yang sudah kasih opportunity ini ke Doku. Jadi sebelum mulai aku izin berkenalan diri dulu ya. Tadi Mbak Sandra udah sedikit kasih informasi tentang aku. Jadi namaku Nuri dan hari ini aku akan bantu teman-teman nih untuk kasih overview terkait dengan Doku dan juga gimana nih persiapannya teman-teman kalau misalnya mau join di Doku ataupun QA gitu ya, to be specific. Nah, seperti judulnya, jadi semoga ini nantinya akan membantu teman-teman untuk bisa semakin mantap gitu ya untuk menjadi seorang QA seperti Mas Doli gitu. Oke. Nah, jadi tadi Mbak Sandra udah kasih banyak info. Aku sekarang saat ini role-nya sebagai employer branding di Doku. Memang previous dari experience aku adalah talent acquisition. Jadi emang banyak banget handle rekrutmen proses dan lain-lain, tapi alhamdulillah di tahun ini aku dapat opportunity untuk bisa explore karir di employer branding gitu. Nah, karena hari ini kita kan mau coba kasih tahu ke teman-teman gimana sih working in Doku, environment, culture, dan juga rekrutmen proses gitu ya di Doku. Aku coba kenalin dulu nih ke teman-teman tentang Doku gitu, karena mungkin kalau misalnya secara perusahaan teman-teman mungkin banyak juga yang udah tahu ataupun belum tahu gitu. Jadi kita mau samain perspektif dulu. Tapi boleh banget kalau teman-teman mau coba kasih komen gitu ya, apakah sebenarnya udah pernah dengar, boleh banget di chat gitu ya, di di bawah ini teman-teman sendiri udah pernah tahu atau memang sebenarnya udah pernah pakai gitu ya Doku,
boleh banget nih kita mau coba tahu gitu ya. Kira-kira teman-teman sudah tahu atau belum? Gitu. Nanti kita lihat kira-kira benar gak nih pengetahuan teman-teman terkait dengan doku. Gitu. Nah, aku lanjut ya. Jadi doku sendiri itu sebenarnya apa sih? Gitu. Doku adalah perusahaan payment platform gitu. Kita adalah yang terbesar di Indonesia karena kita bukan sekedar hanya payment aja, tapi kita banyak banget produk atau hal-hal yang kita run di bisnis, tapi memang our core bisnis itu adalah payment gateway gitu. Jadi Doku bercita-cita untuk menjadi platform pembayaran yang paling gampang dan paling mudah dan semua orang akan gampang juga pakainya termasuk dengan partner-partner kita. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya merchant kita berapa, udah cukup banyak, udah kita nggak boleh sombong, jadi udah cukup banyak aja sebutnya karena sebenarnya jumlahnya bisa teman-teman nilai sendiri untuk merchant atau partners kita, terus juga usernya ada berapa, ini cukup gede gitu ya, karena Doku tagline-nya adalah Think Beyond Payment gitu, jadi memang sebenarnya bukan sekedar pembayaran aja gitu. Nanti teman-teman akan lihat sih di slide-slide selanjutnya. Oke, nah ini our milestone, jadi journey-nya Doku kurang lebih gambarannya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman banyak banget yang taunya Doku, ada juga yang bilangnya Doku adalah startup, ada juga yang mention Doku adalah payment platform, tapi secara spesifik mungkin belum aware gitu ya Doku ini sebenarnya apa. Nah, kalau misalnya aku boleh jelasin singkat, Doku ini sebenarnya udah ada dari tahun 2007, jadi kalau dibilang startup udah enggak ya, karena sudah well established, udah, dan baru ulang tahun juga di bulan April kemarin, jadi kita udah 16 tahun kurang lebih di Doku di Indonesia gitu. Nah, dulu namanya belum Doku, namanya masih Nusa Satu Intiarta Pay. Lalu kita branding jadi di tahun 2010 dengan nama Doku, supaya lebih eye-catching gitu ya. Mungkin teman-teman Gen Z nggak tahu nih artinya Doku ya. Sebenarnya Doku itu artinya uang. Tapi mereka mungkin nggak aware nih Doku sebenarnya namanya tuh apa sih representasinya. Sebenarnya artinya uang tuh nama bahasa gaul ya. Pada tahun angkatan tahun 90-an sama tahun 80-an mungkin udah lebih tahu ya saat itu. Nah, terus karena kita kan awalnya berdiri sebagai payment gateway gitu ya secara bisnis, kita coba untuk bertumbuh terus-menerus dan pada tahun 2012 Doku akhirnya punya lisensi baru atau tidak hanya payment gateway aja yang jadi produknya Doku atau bisnis yang Doku jalanin, melainkan kita juga punya e-money. Seperti itu. Lalu di tahun 2013 Doku juga bertambah lagi nih produknya, ada wallet, dan terus sampai sekarang kita udah punya banyak banget lisensi, total udah 5 saat ini gitu. Jadi banyak banget, iya, tapi kita nggak boleh sombong. Jadi itu adalah milestone yang Doku miliki dan sampai sekarang kita sudah grow begitu besarnya sampai sekarang gitu. Nah, lanjut, ini adalah visi yang Doku miliki. Jadi kalau misalnya teman-teman join ke Doku, kita punya misi seperti ini, kita bekerja untuk bisa bikin Doku jadi the most trusted dan reliable partner pastinya. Karena kan kita pengen partner kita atau orang-orang yang mau punya kerjasama dengan Doku pastinya dimudahkan gitu ya. Karena memang yang Doku tawarkan adalah kemudahan dalam melakukan payments atau proses pembayaran. Oke, tadi aku udah mention sedikit tentang produk. Nah, ini ada pilar-pilar penting di mana sebenarnya nggak cuma payment gateway aja, seperti yang tadi aku mention, kita ada banyak banget produk atau bisnis yang dijalanin, dan teman-teman bisa lihat sendiri dari 3 pilar ini ada 3 besaran ya, ada payment gateway, transfer service, dan juga ada collaborative commerce. Jadi totalnya ada 3, tapi bisa dilihat juga bahwa banyak banget ya turunan-turunannya, jadi cukup beragam dan banyak yang dihandle. Gitu. Lalu karena Doku punya 5 lisensi dalam satu company itu nggak banyak di Indonesia, bahkan satu-satunya. Jadi Doku ini adalah satu-satunya perusahaan yang punya 5 lisensi langsung. Jadi nggak semua perusahaan punya kesempatan kayak gini ya. Mungkin kalau teman-teman lihat ke belakang itu perusahaan mungkin yang lain payment atau financial teknologinya nggak punya 5, mereka punya 2 atau 1. Tapi Doku punya 5 nih. Gitu. Kita ada payment gateway, remittance, e-money, e-wallet, dan juga QRIS yang terbaru. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau join di Doku sebagai seorang QA ataupun engineering di Doku, kita punya
core value ini yang kita coba terapin di environment-nya Doku. Jadi semua Doku employee itu kita sebutnya pioneers. Ya. Pioneers Doku ini kita implementasikan atau kita bangunkan mereka 6 core value yang kita coba untuk terapin di setiap dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Ada 6, ada dynamic, solid, flexible, grow together, collaboration, dan juga timeless. Jadi untuk diartikannya, kalau misalnya dynamic pastinya karena kita harus bertumbuh dengan cepat ya, karena kan Doku punya banyak goals dan kita very fast-paced, jadi kalau misalkan untuk culture kita benar-benar moving forward banget teman-teman. Terus juga kalau untuk solid ya sudah pasti kita coba untuk bisa bertumbuh untuk bersama gitu ya, bukan cuman sendiri. Seperti halnya dengan grow together, jadi saling suportif dari satu tim ataupun internal tim ataupun divisi lainnya kayak gitu. Dan juga collaboration karena kita sangat mengedepankan bagaimana kita bisa working team gitu ya, working as a team rather than working as an individual gitu. Lalu timeless karena ya teman-teman tahu ya Doku udah besar banget, udah 16 tahun, jadi kita berharap kita bisa tetap sampai kapanpun gitu ya, jadi nggak cuman sampai tahun berapa, nggak bisa diprediksi kapan, tapi kita akan terus coba bertumbuh seperti itu. Oke, nah ini adalah working culture-nya Doku. Jadi kalau teman-teman join sebagai QA ataupun engineering di Doku, kita punya working culture seperti ini gitu. Jadi di Doku sendiri secara global as a whole gitu ya, kita tuh mengedepankan 6 hal ini, yang mana ini adalah turunan dari core value yang kita miliki gitu. Jadi ada komunikasi pastinya ya, kalau misalnya kerja, apalagi untuk beberapa divisi di Doku kita udah coba terapin working remote, jadi bisa di mana aja. Harus banget nih bisa mengedepankan komunikasi, karena kan walaupun nanti working di kafe atau di rumah itu harus bisa tetap reachable gitu ya. Jadi komunikasi itu penting banget dan agak sulit nih kalau misalkan kita nggak bisa punya komunikasi yang baik nih antar tim. Udah pasti ada collaboration juga karena kan kita nggak kerja di dalam satu divisi aja tapi juga across divisi. Jadi pasti butuh banget kolaborasi antara satu tim ataupun dari internal tim. Continuous learning. Ini adalah salah satu hal yang menarik juga nih teman-teman kalau join sebagai QA. Kenapa? Karena di Doku ada namanya community of practice. Jadi kalau misalnya teman-teman join di Doku, nanti teman-teman dikasih wadah untuk bisa bereksplorasi di sana. Baik itu khususnya untuk QA gitu ya, kita ada community of practice. Jadi sangat di-support dalam hal apapun terkait dengan professional development. Jadi kalau teman-teman ngerasa haus akan ilmu, itu bisa banget join di komunitas itu gitu ya di Doku. Kemudian kreatif dan inovatif sudah pasti ya, kalau misalkan kita itu harus ada something valuable yang kita punya gitu ya, pastinya teman-teman diharapkan bisa kasih kreatif dan inovatif, bukan hanya untuk teman-teman desainer doang nih yang biasanya dibutuhkan kreativitas, tapi juga teman-teman engineering atau teknologi juga pasti dibutuhkan kreativitas dan inovatif. Terus juga working integrity ya, sudah pasti harus punya integritas ketika bekerja di Doku. Lalu juga work-life balance. Nah ini hal yang sangat di-highlight di Doku karena kita coba untuk bisa punya produktivitas kepada setiap pioneers atau tim employee Doku. Kita coba untuk kerja sesuai dengan bukan sesuai dengan jumlah workload-nya, tapi gimana kita bisa memanajemenisasi pekerjaan kita gitu. Apalagi kadang kalau misalkan sudah banyak banget sudah di depan laptop terus-menerus gitu ya, kadang suka lupa. Nah ini kita coba terapin nih, dan ada hal-hal yang kita lakukan untuk mensupport itu gitu. Nah, in terms of work-life balance, Doku coba aplikasiin lewat kegiatan atau aktivitas yang pastinya bikin produktivitas teman-teman semakin baik gitu ya. Karena kan kita mencoba untuk mendengarkan nih apa yang dibutuhkan sama teman-teman dalam segi produktivitas ataupun dengan kayak refreshment gitu ya. Nah ini kita lakuin lewat aktivitas olahraga. Jadi ada beberapa olahraga yang dilakukan sama Doku, nggak cuma indoor aja, karena kan kalau misalkan lihat ini kayaknya di dalam ruangan gitu ya, di dalam gedung Doku. Jadi kita juga ada aktivitas outdoor. Nah ini salah satu kegiatan yang sangat kita fully support buat teman-teman di Doku,
supaya mereka bisa punya produktivitas yang semakin baik. Gitu. Jadi ada yoga, terus juga ada Pound Fit gitu, dan masih banyak lagi sebenarnya, ada Strong Nation dan ada dance juga gitu. Jadi benar-benar banyak. Nah, untuk outdoor activities itu ada futsal sama basketball yang udah jalan. Nah, jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau join di Doku, kita ada timnya seperti ini. Gitu. Menarik ya pastinya. Oke, nah selain daripada olahraga, kita juga ada event-event yang kita lakuin. Jadi olahraga itu adalah salah satu bentuk kegiatan weekly yang Doku coba support gitu ya ke teman-teman. Nah, di luar dari itu kita ada monthly dan juga ada yearly events. Nah, ini adalah kegiatan yang sudah berjalan setelah pandemi gitu kan. Mungkin teman-teman tahu ya kalau kita kemarin sempat di-hit sama pandemi 2 tahun kurang lebih. Jadi kegiatan event yang bersifat ketemu gitu ya, itu di offin dulu gitu di Doku, dan akhirnya kita coba untuk arrange lagi. Dan ini adalah event besar yang kita coba lakukan, yaitu 17-an nih di Doku. Dan kita sudah coba ketemu, tapi saat itu kita juga masih membatasi dengan protokol kesehatan pastinya ya. Dan juga ada Halloween, ini juga salah satu yearly event yang Doku lakukan. Gitu, teman-teman. Nah, kurang lebih itu yang aku coba share daripada apa yang terlihat di Doku. Apa sih sebenarnya yang teman-teman akan dapetin gitu ya kalau misalnya teman-teman join di Doku as a culture dan juga environment. Nah, next-nya teman-teman mau tahu nih pastinya ya, insight-insight untuk QA. Gimana caranya teman-teman bisa join sebagai QA engineer. Kita langsung aja panggil Mas Doli sebagai expertise-nya Doku. Silakan Mas Doli untuk langsung dilanjutkan sesinya. Oke, Assalamualaikum. Selamat malam untuk semuanya. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih nih untuk Sobat Alta. Gitu ya Mbak Sandra ya, sebutannya ya, Sobat Alta. Dan Bisa, ada bisa. pioneers-nya Doku nih dan good people yang hadir pada sesi Asik. webinar hari ini ya. Oke. Kita cukup santai ya, jangan tegang-tegang amat nih. Hari ini saya dipercaya untuk menjadi speaker nih teman-teman, untuk sharing ke teman-teman relate itu perjalanan saya atau karir saya yang dirangkum menjadi temanya itu landing your career as QA. Oke, jangan berlama-lama, kita langsung next. Oke, ini ada tanda di muka saya nih. Alangkah baiknya saya akan perkenalan diri dulu. Nama aku tuh Doli Lesmana Lubis ya. Kalau udah bermarga pastinya orang Batak nih. Koras nih untuk teman-teman yang orang Batak dan bukan orang Batak, kita saling toleransi ya. Pertama kali saya pernah internship nih di salah satu IT konsultan. Kurang lebih selama 5 bulan lah. Kalau untuk role-nya tuh pasti berganti-ganti di saat itu. Karena namanya anak magang ya kan. Sesuai kebutuhan dengan perusahaan tersebut. Tapi role-nya tetap di daerah software development nih. Pernah jadi front end, pernah jadi tester, bahkan pernah jadi dokumenter malah di ujung-ujungnya. Kemudian lulus kuliah, alhamdulillah diberi Tuhan kesempatan ya untuk full time di salah satu IT konsultan juga, balik lagi. Dengan role sebagai produk yang ditempatkan di salah satu klien di bidang payment. Masanya itu kurang lebih sekitar 1 tahun kalau nggak salah. Setelah itu berjalan setahun ya, sebagai outsource saya ditarik oleh klien menjadi staf organik di perusahaan yang sama ya, dengan role sebagai produk juga. Jadi kalau ditotalin tuh role produk itu kurang lebih 25 bulan lah. Biar kelihatan gede gitu ya, 25 bulan. Atau kurang lebih 2 tahun. Dan sekarang saya ada di Doku nih teman-teman. Berperan sebagai QA Engineer, QA Manager, QA Engineer. Alhamdulillah kalau ada di QA Manager. QA Engineer. Kurang lebih mau setahun di sini nih. Harapannya bisa settle di sini ya. Karena saya udah cocok nih sama culture-nya sama Doku. Udah sesuai gitu ya. Oke, untuk teman-teman yang barangkali ketemu dengan saya nih, kita boleh tegur sapa nih ya, untuk menjalin tali silaturahmi. Oke, kita di slide konten nih teman-teman. Konten ini akan dibahas ya pada webinar ini. Saya akan juga sharing ke teman-teman beberapa poin related to QA. Pertama, saya akan mengajak teman-teman nih untuk berpandangan QA itu seperti apa pada poin pertama. Kemudian nanti saya akan share nih ke teman-teman. Di Doku itu QA-nya ngapain aja. Saya bocorin nih ke teman-teman. Terakhir, nanti saya akan bahas persiapan dari saya sendiri yang beralih QA, yang beralih karir menjadi QA sebelumnya di produk. Oke, good people, kita masuk ke poin pertama.
What's your opinion about QA? Sebenarnya saya ini berbelit lidah saya kalau bahasa Inggris. Kita sederhanain aja teman-teman ya. Apa sih pandanganmu tentang QA ya? Oke, sebelum kita bahas tentang QA itu apa, kita coba lihat nih gambar yang ada di slide. Ada dua orang nih, ini adalah ilustrasi ya. Antara pembeli dan penjual di salah satu toko handphone. Saya coba case ini yang relate dengan QA ya, sekitar kita. Jadi selaku pembeli nih, pastinya sudah mempersiapkan kriteria handphone yang akan dia beli gitu ya. Dan sampai di toko disambutlah sama penjual yang jual handphone gitu ya. Oke. Kemudian kita sebagai pembeli dianggap sebagai QA ya, yang mana mencoba berbagai macam handphone dengan kriteria yang kita inginkan. Dan penjual kita anggap sebagai stakeholder nih. Kita anggapnya sebagai developer ya, yang sudah mempersiapkan beberapa handphone yang dijual. Pastinya nih, pembeli atau si QA mencocokkan nih, mana sih handphone yang sesuai gitu ya. Jika nanti ketemu yang sesuai dengan kriterianya, maka handphonenya jadi dibeli dengan syarat udah memenuhi kriterianya. Begitu juga aktivitas QA. Jika produk yang diuji sudah sesuai dengan kriteria, maka produk tersebut akan lolos di dalam pengujiannya. Gimana kalau nggak sesuai? Gitu kan pasti pertanyaannya. Kalau tidak sesuai, maka si pembeli mengembalikan handphonenya yang ditawarin oleh penjual. Dan penjual atau developer ya kita sebut ya, akan mencari handphone yang sesuai dengan kriteria si pembeli atau si QA tersebut. Jadi begitulah teman-teman. QA itu harus sesuai dengan kriteria ya, atau requirement. Maka produk tersebut akan dikembalikan ke developer kalau dia nggak sesuai gitu ya. Oke, udah kegambar nih nggak ilustrasinya? Mungkin bisa dihayalin dulu ya teman-teman agar lebih tenang. What's QA? Apa itu QA ya? Secara definisi mungkin teman-teman sudah tahu lah apa itu QA. Banyak info dan pengertian QA di media informasi di luar sana. Jadi QA itu menurut saya adalah salah satu role yang menentukan hasil dari development yang dilakukan. Banyak yang bilang QA itu adalah netizen yang mencari kesalahan. Nah, itu saya nggak setuju tuh teman-teman. Sebenarnya QA itu pekerjaan yang mulia sebenarnya. Membantu satu timnya agar tidak disalahin sama atasannya. Jujur nggak? Bener nggak? Jadi kalau disalahin sama atasannya ketika membangun suatu produk kan pasti kena semua kan. Jadi QA ini pekerjaan yang mulia ya, membantu satu tim ya. Jadi kalau secara general, QA ini melakukan pengujian terhadap produk yang sesuai dengan requirement-nya. Dengan tujuan agar meminimalisir ditemukannya bug. Jadi teman-teman tuh jangan ilfil sama QA, apalagi nih teman-teman yang lain ya. Nggak usah disebutin lah, pasti tahu lah siapa orangnya. Next slide. Di sini ada slide isinya terkait responsibility dan prinsip seorang QA ya. Bicara respon seorang QA, ada halnya dengan tanggung jawab seorang QA. Seorang QA harusnya dapat membuat segala kemungkinan aktivitas yang akan terjadi pada produk tersebut. Record kemungkinan yang terjadi itu akan dituangkan di dalam dokumentasi ya teman-teman ya. Namanya test skenario. Baik happy test skenario ataupun negatif test skenario. Maka luaskanlah pandanganmu anak QA agar mampu membuat test skenario yang good gitu ya. Kemudian ada poin bicara improve ya. Keterlibatan seorang QA, jadi QA itu harus terlibat di fase awal hingga akhir project itu di-develop. Gunanya untuk update ya terkait project tersebut. Mana tahu nih ada perubahan dari segi requirement, ada adjustment terkait produk tersebut. Jadi teman-teman QA itu bisa tahu nih info-info update-nya seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman yang bilang QA itu timbulnya di akhir, nongolnya di akhir, nah itu salah juga teman-teman. Perlu kita lurusin ya teman-teman. QA itu ada di setiap aktivitasmu. Aktivitas development maksudnya, bukan aktivitasmu. Kemudian membahas terkait prinsip nih. Ya, kalau bisa dipegang teguh seorang QA ada prinsipnya. Disclaimer ya teman-teman, ini versi saya, jangan dijudge ya. Prinsip pertama related dengan STLC. Mungkin teman-teman udah tahu nih STLC. STLC itu apa gitu ya? Sebentar. STLC itu adalah software test life cycle dengan tujuan melakukan pengujian kalau bisa nih tidak ditemukan lagi bug-nya. Di sini ada beberapa flow, mari kita lihat. Nah, ini dia gambar STLC. Kalau kita lihat ada beberapa poin di dalamnya ya. Pertama ada requirement analysis. Bisa dikatakan kita harus bisa menganalisis requirement untuk produk yang di-develop. Jadikan teknik, kalian kan pasti kepo nih, keponya tingkat tinggi. Jadikanlah teknik kepo kalian itu bermanfaat. Salah satunya kepo sama requirement ya.
ketika ada produk yang akan di-develop. Kemudian ada test planning nih teman-teman, adalah tahap perencanaan. Jadi nanti ketika sudah tahu nih requirement-nya seperti apa, maka kita akan bisa memplanningkan kegiatan secara waktu dan kebutuhan lainnya. Ini menurut saya agar disiplin ketika testing sih. Banyak yang nggak disiplin saya rasa dulu ya. Saya ketemu teman saya tuh ya acuh tak acuh lah masalah planning. Kemudian ada test case development nih. Ini sesi untuk QA dalam membentuk tes skenario, baik itu positif maupun negatif tes skenario. Kemudian ada tes execution. Inilah yang merupakan pentasnya yang sebenar-benarnya pentas seorang QA ya, dalam panggung development. Jadi di step ini akan dilakukan pengujian nih berdasarkan tes skenario dan planning yang sudah direncanakan di fase sebelumnya. Akhir, ada test cycle closer, di mana tahap ini adalah analisis yang dilakukan dari testing yang sudah dikerjakan. Biasanya ini analisis sebagai tumbuh kembangnya QA ya, bukan menghakimi. Untuk merencanakan strategi yang lebih baik lagi nih ke depannya untuk QA, gimana sih testingnya lebih baik lagi, gitu ya. Oke, kita cukupkan dulu untuk membahas SDLC. Sekarang kita next slide ya. Oh, balik lagi deh. Poin keduanya ada must be a sense of having software ya. Oke, sekarang kita ada di slide ini ya. Slide ini bicara tentang rasa, teman-teman. Rasa ya, garis bawahi rasa. Oke. Sebelum itu, rasa di sini bukan bentuk perasaan ke pasangan kalian, melainkan rasa kepemilikan QA terhadap software yang diuji. Ini salah satu prinsip ini yang saya coba adopsi ya dari para top-top QA dulu, suhu QA. Mungkin di sini ada yang suhu QA, izin ya, abang-abang dan kakak-kakaknya. Jadi kalau prinsip ini saya bawa kemana-mana nih teman-teman di saat saya menguji suatu produk ya. Jadi ini bicara tentang satu prinsip, perlunya rasa kepemilikan suatu produk yang akan diuji adalah hal yang penting. Karena kita anggap produk tersebut milik kita, maka akan terlintas tuh niat di pikiran kita untuk melakukan pengujian secara best effort gitu ya, secara maksimal gitu ya. Apalagi suatu kebanggaan nih ketika produk yang kita uji digunakan oleh user yang senang atas produk kita. Tapi ini versi masing-masing ya. Ini akibat apa sih gitu ya? Salah satunya adalah kita memberikan pengujian terbaik tadi. Jadi pesannya harus bisa nih menjadi owner produk yang sedang diuji tuh, teman-teman. Oke, sudah puas dengar rasa? Kita next slide ya. Nah, sekarang kita bahas bicara masa depannya seorang QA. Siapa bilang QA itu nggak punya masa depan? Itu salah tuh. Lebih tepatnya nih jenjang karir ya. Di circle software development pastinya ada jabatan ya di tiap role-role-nya. Begitu juga untuk QA. QA sendiri ada jenjang karirnya teman-teman. Kita lihat nih. Ada QA manager. QA manager versi saya, disclaimer nih. Tingkatan paling dewasa di area QA yang ada di perusahaan. Yang mana tugasnya adalah memberikan arahan nih kepada support system. Bukan bawahan, ini support system ya. Jadi support systemnya itu di bawah naungannya. Biasanya QA manager ini akan bertanggung jawab nih secara project ke atasan secara general. Seperti ke dev head dan lain-lainnya lah yang paling atas-atas gitu ya. Usia pencapaian seorang QA manager saya juga kurang tahu sih ya. Tapi saya pernah baca itu kurang lebih ya minimal itu 5 tahun secara pengalamannya. Mungkin nanti kalau udah 5 tahun kita lihat ya. Kemudian ada support system lainnya tuh yaitu supervisor. Biasanya ini menjembatani hubungan antara support system lainnya ya ke QA manager. Atau juga bisa memberikan ide-ide nih, biasanya gitu di doku, memberikan ide-ide, masukan terkait aktivitas maupun teknologi yang sedang up nih yang dibutuhkan oleh QA. Bicara pencapaiannya juga, ini kurang lebih 5 tahun juga sih yang pernah saya baca di bidangnya ya untuk meraih posisi ini. Oke, selanjutnya. Ini dia support system yang paling the best, yaitu senior maupun junior QA. Kita ketahui ada beberapa yang biasa disebutkan tipe QA ya. Ada analis, ada tester, ada engineer. Bicara pencapaian, kalau senior biasanya itu 3 tahun dulu tuh, kalau nggak salah. Baru bisa dikatakan senior. Kalau ada yang menerima sebagai senior. Kalau junior harusnya di bawah itu. Ataupun fresh graduate sekarang udah dikatakan junior kok teman-teman. Itu ya sekilas tentang masa depannya QA. Oke, kita sekarang bahas terkait kebutuhan lahir dan batin untuk skill seorang QA nih. Penting? Iya, sangat penting lah saya rasa. Pertama, kita mulai nih dari testing mindset nih. Anak QA harus bisa memiliki pola pikir yang luas terkait testing. Karena apa?
Karena mulai dari pemikiran itu nantinya akan berkesinambungan nih sama kegiatan pengujian yang dilakukan. Kalau tidak memiliki mindset seperti itu, kayaknya rasa kepo kalian tuh kurang lah terhadap suatu produk. Sehingga nantinya akan berdampak pada aktivitas pengujiannya, gitu ya. Kemudian ada analisis testing ya. Ini harusnya dimiliki orang QA juga. QA dituntut memiliki analytical thinking. Analisis yang dimaksud adalah mampu mengidentifikasi kebutuhan dari produk tersebut nantinya. Kemudian bicara tentang keamanan testing nih, security testing. Bicara tentang role-nya ya dalam melakukan pengujian. Contoh nih, saya sebenarnya sih security testing ini ada role-nya yang lain ya. Tapi di QA itu perlu juga untuk beberapa fase ya di dalamnya. Contoh nih ketika login nih, misalnya username-nya harusnya ya secara role itu diisi dengan huruf ya, tapi diisi dengan angka. Jika itu lolos, maka dari QA untuk secure kan nggak cocok gitu ya, nggak pas gitu. Nah, mungkin kurang lebih gitulah analoginya. Jadi nanti kalau teman-teman mau secure testing masih banyak yang lainnya tuh. Kemudian bicara improvement, keterlibatan QA seperti hal yang sebelumnya. Keterlibatan QA harus bisa diimplementasikan dari awal hingga akhir panggung software development dimainkan. Artinya QA bukan hanya nimbrung nih di depan doang, tapi QA itu ada setiap fase. Tujuannya jika QA nanti hadir dari awal hingga akhir, yaitu jika ada masukan ataupun ide itu bisa disampaikan oleh QA untuk menunjang kebaikan si produk tersebut. Kelima, ini membahas tentang skill komunikasi. Nah, ini yang paling penting. Skill komunikasi, jujur aja ini sangat dibutuhkan di QA. Karena sering pergesekan terjadi ya akibat salah penyampaian. Komunikasi ke developer, ke PO, stakeholder lainnya, itu bangunlah teman-teman. Bangunlah dengan sebaik mungkin agar memperlancar proses pengujian yang akan dilakukan. Ada aja tragedi yang pasti terjadi nih. QA dengan developer bergesekan karena apa? Ya karena komunikasi. Karena komunikasi penyampaian informasi yang tidak dipahami oleh penerima ataupun pemberi informasi. Nah, keenam ini bicara defect management. QA itu harus pintar manajemen secara aktivitasnya ya. Baik itu dari segi dokumentasi, segi report bug juga. Gunanya agar teratur. Misalnya template reportnya gimana, report bug-nya gimana, jika ketemu bug alurnya gimana. Jadi itu bisalah diatur sedemikian mungkin gitu ya. Nah, di akhir nih, ini ada automation. Ini agak-agak pelan-pelan ngomongnya ya. Ada automation. Sebenarnya opsional nih, teman-teman. Kalau teman-teman sudah pro ya di sini ya, ya ajarinlah teman-teman yang lain untuk membutuhkan dari segi pembelajaran automation. Namun, automation ini digunakan seorang QA untuk efisiensi secara pengujiannya. Tak kalah sering di saat pengembangan produk dilakukan, pastinya kita harus memastikan fitur yang sebelumnya itu aman. Nah, di sini kita berperan penting untuk automationnya. Jadi fitur yang sebelumnya itu harus kita pastikan aman, sehingga ketika nanti pengembangan kita bisa memastikan lagi bahwasannya itu tidak kenapa-kenapa ya. Nah, di sini peran automationnya mampu menjalankan secara otomasi untuk pengujiannya. Biasa disebut regresi ya, teman-teman. Gimana Bang kalau belum bisa automation? Nah, ya belajarlah, gitu ya. Ya, bercanda teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih menerapkan manual testing, it's okay, itu pilihan Anda. Tapi teman-teman harus tahu penting nih. Penting juga sebagai skill yang di bagian ini ya, automation. Oke? Masih banyak waktu untuk belajar automation, teman-teman. Oke, kita masuk nih di poin kedua. Bicara tentang rahasia seorang QA di Doku ya, teman-teman ya. Izin ya, Pioneers Doku ya. Kita coba buka ya. Ngapain aja sih anak QA di Doku itu gitu ya. Nah, pertama kita bahas nih salah satu implementasi testing di Doku. Di Doku sendiri masih ada nih, tenang aja, masih ada nih aktivitas pengujian secara manual. Ini dibutuhkan juga sih teman-teman untuk validasi pertama ya. Apa sih manual testing itu gitu ya? Ya, aktivitas pengujian yang dilakukan one by one checking lah secara manual oleh QA. Dan ada juga nih automation testing. Ini di Doku ya, digunakan sebagai kebutuhan regresi ke depannya. Dan syarat secret, ada syarat-syarat secret nih yang dibutuhkan untuk automation, untuk sebuah produk melangkah lebih jauh, gitu ya.
Automation testing, kalau kita definisikan, adalah sebuah aktivitas robot ya yang berjalan berdasarkan skrip yang udah kita tentukan di awal. Nantinya beliau akan mencocokkan nih dengan tes skenario tersebut. Oke? Itu tuh, gambaran pertama itu, aktivitas QA di Doku. Nah, nih. Di Doku, mengadopsi metodologi Agile nih teman-teman. Jadi di dalam Agile itu pasti ada berbagai aktivitas ya. Salah satunya adalah sprint event. Nah, sprint event ini dilakukan Doku biasanya 2 minggu sekali nih. Di dalam sprint event pastinya ada kegiatan ya. Nih, ada beberapa kegiatan di dalamnya. Pertama, kita bahas grooming. Nah, grooming ini adalah fase yang menentukan proyek apakah yang kita bawa ya dalam sprint ini ataupun sprint depan. Bisa ditentukan tuh. Ada PO, ada Scrum Master, ada developer, ada QA, dan ada stakeholder lainnya ya. Kemudian, kita beranjak ke review. Ini adalah panggungnya QA ya, kalau di Doku. Di sini QA akan menjelaskan atau memberi informasi, presentasi ya, terkait hasil dari tiket sprint yang udah dilakukan pada sprint sebelumnya. Menjelaskan bahwasannya tiket A, B, C udah dan tiket A, B, C ada yang masih in progress, bahkan di take over ke depannya. Gitulah kurang lebih. Next, ada retro session. Fase ini adalah fase yang saya sukai, fase santai yang ada di sprint ini. Karena di Doku sendiri difasilitasi nih teman-teman. Fasilitasnya bentuknya seperti apa sih gitu ya. Service nih kepada teman-teman satu tim dalam bentuk apresiasi, hiburan, makanan, atau sering kita sebut dengan jajan ya. Ada lawang jajan untuk retro ini. Nah, begitu baiknya Doku nih. Dan di sini biasanya kita akan ngobrol nih seluruh stakeholder di dalam tim untuk unek-unek informasi selama sprint berjalan. Lagi, ada planning nih. Nah, di dalam fase ini, fase yang menentukan tiket yang akan kita bawa ke sprint yang akan berjalan. Jadi udah kita planning tiket mana aja nih yang bakal kita bawa dalam sprint ini. Akhir, ada sesi komitmen nih teman-teman. Ini adalah fase yang bisa dibilang kesepakatan ya. Bicara kesepakatan development yang berjalan nantinya. Biasanya bahas tentang sprint ini adalah tentang temanya, bahas waktu sprint yang ditempuh dalam berapa lama. Kurang lebih begitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, slide ini kita bahas aktivitas QA juga yang ada di Doku, yaitu daily stand-up meeting. Ini aktivitas dari metode Agile juga sih teman-teman ya. Jadi daily stand-up di Doku itu biasanya dilakukan di pagi hari, karena kalau pagi itu masih fresh secara jiwa dan raga ya teman-teman ya. Kalau udah sore itu saya pernah rasain tuh kayaknya agak lemes-lemes nggak menentu gitu. Jadi daily stand-up ini akan membahas progress project yang sedang berlangsung ya teman-teman. Di sini juga bisa menambahkan additional info ya terkait project ataupun di luar project. Sering nih terjadi. Tapi kalau daily stand up dibatasin waktunya, nggak seleluasa yang ada di sprint event ya. Paling kurang lebih tuh 15-20 menit lah untuk daily. Oke, kita boleh beranjak ke slide poin ketiga. Terkait persiapan ya, preparation. Saya akan share nih ke teman-teman untuk cerita background saya. Yang sebelumnya ini bukan seorang QA, tapi beralih menjadi QA. Tapi saya izin dulu ya, saya minum dulu ya teman-teman ya. Teman-teman boleh bawa minumnya, boleh bawa makanannya nih. Karena saya juga lelah untuk menyampaikannya. Oke? Oke, kita coba lihat ya slide ini. Ini adalah perjalanan karir saya tadi. Ini saya coba sampaikan di awal ya. Jadi sebelumnya itu saya sebagai produk dan sekarang di Doku menjadi QA ya. Kenapa pindah? Pasti gitu ya pertanyaan teman-teman ya. Kok bisa gitu kan? Oke, kita coba jelasin nih. Why gitu ya. Di tempat dulu saya itu role sebagai produk. Dikenal sebagai product payment ya. Tugasnya itu mendefinisikan setiap ada pengembangan fitur ataupun sejenisnya teman-teman. Saat itu, product payment berkolaborasi dengan tim QA di setiap produk yang di-developnya. Kerjaan QA itu di saat itu ya, di tempat itu, saya penasaran nih, seperti apa sih kerjanya gitu ya. Saya mulai mencari tahu nih, dengan poin yang ada di slide ini. Keinginan tahu terkait QA itu ngapain aja. Setelah itu saya coba explore nih, related to QA ya, secara universal. QA itu apa sih? Siapa aja sih yang berhak jadi QA gitu ya. Skill apa aja yang dibutuhkan untuk menjadi QA gitu ya. Dan ada beberapa explore lainnya lah, teman-teman.
Sampailah di suatu masa nih, ketika ada produk atau ada produk ya yang ingin dikerjakan oleh QA. Saya coba ambil alih nih secara mandiri. Saya rasa itu keren sih mengambil alihnya. Nah, di sana saya coba implementasikan nih dari pandangan saya sehari-hari kegiatan QA itu seperti apa gitu kan. Kemudian sudah saya dapat nih budaya mereka gimana dalam testing. Saya coba untuk mengimplementasikannya bahan-bahan eksplor saya ke proyek yang akan diuji nih ya. Dan seiring berjalannya waktu, saya compare nih hasil pengerjaan saya testing tadi dengan teman QA saya yang relevan lah saat itu, bestie saya. Ternyata dari sisi QA di tempat tersebut approve sama kinerja saya, tapi nggak sekedar approve aja. Dia akan memberikan masukan di situ, memberikan masukan yang membuat saya tuh lebih mendalami QA gitu ya. Dan itu berjalan beberapa kali ketika QA sedang overload di tempat yang sebelumnya, dan saya coba ambil alih secara mandiri. Tapi ini tidak membantu QA ya. Ini pure untuk bahan validasi saya sebagai produk untuk menentukan produk tersebut gitu ya. Nanti QA akan coba testing lagi nggak gitu ya, pertanyaan. Ya pastilah, karena itu job desk-nya mereka teman-teman. Begitulah background singkat saya nih. Mungkin ada teman-teman yang bakal senasib dengan saya, mari kita sharing ya teman-teman nantinya. Next. Bicara perbedaan aktivitas dulu sama sekarang, berarti bicara tentang role product sama QA yang ada di sekarang. Udah pasti beda lah teman-teman. Dimana dulu paling beda itu mengenai SDLC yang dipakai. Kemudian secara pekerjaannya juga gitu ya. Dulu role sebagai produk harus bisa mendefinisikan produk yang akan dibangun. Mereka akan menjelaskan nih ke timnya ataupun ke stakeholder yang berkaitan. Berat juga sih sebagai produk, karena relate-nya itu ke siapa aja yang terkait gitu ya. Nggak ke tim doang, pasti ke atasan, ke user yang menggunakan, itu tugasnya seorang produk. Semangat anak produk. Sekarang jadi QA nih teman-teman, aktivitasnya memang testing, tapi jangan sepele. Ketelitian sangat dibutuhkan dalam dunia QA. Sebab kalau tidak teliti, ini bisa berdampak pada penilaian seorang QA, gitu ya. Sekarang aktivitas menguji produk, yang mana sudah saya jelasin di slide sebelumnya ya, untuk aktivitas di Doku itu seperti apa. Kurang lebih begitu ya, secara perbedaannya. Oke, kita ada di slide challenge nih. Slide ini membahas tentang challenge ya. Challenge saya kemarin yang sempat saya alamin. Dan akan saya sharing nih ke teman-teman, mana tahu bisa jadi referensi ke depannya. Pertama, terkait manajemen waktu. Ya, ini sangat menantang saat itu. Karena kita diharuskan menyisihkan waktu untuk eksplorasi tentang ilmu QA gitu ya. Udah pasti aktivitas explore ini tidak boleh digunakan pada saat jam kerja saat itu. Karena kita profesional juga ya teman-teman ya. Mana yang memang udah diamanahkan sebagai jam kerja, mana yang enggak gitu ya. Jadinya di luar jam kerja kita coba luangkan waktu untuk belajar tentang QA, begitu kurang lebih. Kemudian bahas mengenai explore nih. Ini juga salah satu challenge buat saya, karena saya harus pahamin dulu nih sebelum saya harus bertanya kepada teman yang relevan dengan QA. Jangan kita tangan kosong nih teman-teman, datang ke teman kita yang QA, ajarin dong QA. Ya, ajarnya mulai dari mana gitu kan. Pasti teman-teman bingung. Nah, jadi teman-teman harus cari tahu dulu nih, step by step, gimana sih explore-nya gitu ya. Nantinya baru kita tanya ke yang relevan. Banyak media informasi ya teman-teman, seperti LinkedIn, dan ada juga course online contohnya Udemy ya, dan sejenisnya untuk bahan kita eksplorasi terkait QA. Kalau di LinkedIn itu, coba teman-teman konekin lah dengan user yang membahas tentang QA. Pasti nantinya akan broadcast terus tuh di dashboard LinkedIn Anda, teman-teman yang related dengan QA. Kalau Udemy, saat itu sih ada yang gratis. Namun, ada juga yang berbayar. Bisa juga ya jadi salah satu referensi untuk media eksplorasi teman-teman Udemy dan sejenisnya lah. Oke, sekarang kita ada di slide preparation ya. Sekarang ini saya mau sharing nih terkait secara persiapan lahir dan batin saya saat beralih karir menjadi QA ke Doku. Pertama, kita bicara niat teman-teman. Niat menjadi fondasi untuk saya saat itu. Untuk menentukan saya harus menjadi QA, gitu ya. Niat dari dalam diri sendiri akan menjadi suatu landasan ketika memulai aktivitas untuk persiapan menjadi QA. Niatnya seperti apa sih? Niatnya ini ya dalam hati lah, sebagaimana seorang umat yang beragama kan bisa berdoa,
dan meminta petunjuk kepada Tuhannya gitu ya. Kemudian ada poin terkait skill set nih. Nah, setelah niat, jangan niat doang, tapi nggak ada aktivitasnya. Itu sama aja bohong, kan? Setelah niat, baiknya kita persiapkan diri untuk komposisi skill set sebagai QA, gitu ya. Skill set seperti apa sih, gitu kan? Seperti slide saya sebelumnya tuh, ada beberapa skill set yang dibutuhkan untuk menjadi seorang QA. Saya adalah salah satu orang yang mengadopsi skill set tersebut. Ya, alhamdulillah sampai saat ini masih dipakai Doku. Oke, akhirnya bicara tentang adaptasi nih. Ya, adaptasi ya teman-teman ya. Adaptasi sebelum masuk ke Doku itu relate dengan eksplorasi saya. Ya, adaptasi yang memang luar biasa saya rasa. Saya harus belajar nih ilmu-ilmu tentang QA. Gimana sih QA ini? Karena kan kalau sejalan dengan mata kuliah juga saat itu belum ada. Dan kalau relate dengan aktivitas pekerjaan secara full time juga belum kegambar. Jadi itu salah satu challenge saya untuk eksplorasi tentang dunia QA gitu ya, yang dibutuhkan gitu. Setelah adaptasi tersebut, saya rasa udah selesai gitu. Tapi belum juga teman-teman. Jadi adaptasi di Doku juga ada gitu ya. Mulai dari culture mereka, kegiatan mereka, kita coba ikutin lah. Jadi teman-teman tuh kalau bicara adaptasi, datang ke tempat yang baru, jangan ubah adaptasi mereka, kultur mereka ya. Jangan ubah kultur mereka. Coba dekatin diri kita mengikuti kultur mereka. Kiranya itu baik, kita ikutin. Kiranya itu tidak baik, kita kasih masukan. Jangan dihakimi teman-teman. Oke? Nah, ini sih slide rahasianya. Rahasia apa sih gitu ya? What will you do? Ini rahasia tips dari pengalaman saya. Mungkin saya share ke teman-teman agar menjadi referensi ya. What will you do? Apa sih yang perlu kamu lakukan gitu ya? Ketika jadi saya saat itu ya. Pertama, perlunya eksplorasi yang tadi tuh ya, relate to QA. Baik itu skill setnya, baik itu prinsipnya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan QA. Itu menjadi modal teman-teman sebagai knowledge terkait QA ya, nantinya. Mana tahu nih ada teman-teman yang mau memulai karir nih menjadi QA ataupun seperti nasib saya yang beralih karir dari produk menjadi QA gitu ya. Kemudian implementasikanlah yang tadi itu. Apa yang sudah teman explore itu coba implementasikan. Dari explore pastinya kita akan banyak tahu tentang QA. Baiknya coba pelan-pelan implementasikan skill-skillnya terhadap suatu produk lah ya yang bakalan diuji gitu. Plus, ini dia, do testing on project. Ini relate dengan poin kedua sebenarnya. Bicara produk yang menjadi sasaran testing kita. Menjadi sasaran testing yang saya lakukan saat itu. Coba lakukan secara profesional untuk testing berdasarkan persiapan ya. Yang sebelumnya sudah teman-teman persiapkan. Lakukanlah pada media yang real gitu ya. Dulu saya tuh punya kesempatan memang di saat itu karena bekerja tempat yang lama itu untuk testing langsung di environment UAT-nya terlebih dahulu. Jadi saya di situ maksimalin. Tapi teman-teman jangan khawatir. Teman-teman kan punya teman yang namanya yang kerjanya itu role-nya sebagai QA. Bisa aja minta tolong kan. Mungkin teman-teman bisa kolaborasi dengan teman-teman yang relevan dengan project untuk di testing ya, secara cuma-cuma, jangan minta bayaran. Namanya di awal ya kita harus ya cuma-cuma lah sebagai asah skill kita kan. Nah, itu sih kurang lebih ya untuk medianya. Nah, itu mungkin yang menjadi tips ya untuk teman-teman secara singkat persiapan memulai karir ataupun beralih karir seperti saya menjadi QA. Oke? Terakhir. Oke, good people. Lumayan lelah menyampaikannya. Mungkin ini saya bangga ya bagi saya bisa sharing ke teman-teman. Ada Sobat Alta, ada Pioneers Doku, ada good people lainnya yang hadir di webinar hari ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas partisipasinya teman-teman. Bila saya ada penyampaian yang salah, kurang berkenan ke teman-teman. Mohon maaf nih ya. Akhir kata, saya Doli Lesmana Lubis. Akhirin slide ini. Happy testing dan terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Mas Doli ya. Ya. Tadi teman-teman udah udah langsung dengar insightful session dari Mas Doli untuk teman-teman yang mau join sebagai
QA gitu ya, khususnya di Doku. Jadi udah dapat gambaran gitu ya. Kira-kira nanti kalau misalkan QA itu role-nya ngapain dan apa namanya proses-proses yang dijalanin dan tools-tools yang dipakai sama Doku udah kebayang gitu ya. Jadi semoga tadi bermanfaat pastinya sesinya untuk teman-teman semua. Oke, nah jadi tadi Mas Doli udah sharing sesi terkait dengan QA role yang dijalani dan responsibility-nya di Doku seperti apa. Nah di sini aku coba breakdown nih teman-teman. Jadi gimana sih prosesnya kalau misalnya teman-teman mau join di Doku gitu ya sebagai QA dan gimana sih proses rekrutmennya gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini sangat-sangat bermanfaat mudah-mudahan gitu ya. Sedikit tips supaya bisa lancar prosesnya gitu. Oke. Yang pertama pastinya ini adalah proses yang akan teman-teman lalui ketika teman-teman sudah apply di Doku, baik lewat job advertisement, lewat job application ataupun lewat sosial media yang teman-teman temui ada Doku di situ. Nah, jadi tahapannya setelah CV teman-teman di-upload pastinya kita ada screening dari tim rekrutmen atau tim talent acquisition di Doku. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan 3 stage. Nah, stage yang pertama itu adalah phone interview. Jadi, phone interview ini gunanya untuk bisa membangun atau meng-engage teman-teman yang tertarik di Doku, dan kita pengen tahu nih motivasi teman-teman untuk join di Doku itu apa sih? Gitu. Kenapa teman-teman eager buat join sebagai QA, dan juga kenapa teman-teman gimana teman-teman tahu tentang background-nya Doku gitu ya. Karena kan penting banget ya untuk kita sama-sama sama-samain persepsi atau perspektif supaya kita bisa lancar nih untuk di next-nya gitu. Kalau misalnya teman-teman tes di phone interview atau lolos, teman-teman akan di-invite di online test gitu. Jadi online test di sini teman-teman akan dapat tes related to QA. Jadi semua tes berhubungan dengan QA, baik itu secara pengetahuan teman-teman terhadap QA ataupun juga pengetahuan tools teman-teman dan juga gimana teman-teman bisa eksplorasi terkait dengan QA-nya. Nah, di online test ini adalah sesi yang krusial gitu ya. Jadi setelah phone interview ada stage selanjutnya adalah online test. Nah, kalau teman-teman udah lolos nih dari sesi online test, kita ada sesi collaborative competencies based interview. Ini namanya di Doku sebenarnya face-to-face interview, tapi sesinya kita bikin kolaboratif. Kenapa? Karena kita pengen teman-teman nyaman, teman-teman langsung satu gate aja gitu ya, one way, supaya teman-teman langsung oke, kalau misalkan lolos udah langsung join gitu ya, langsung di offering prosesnya. Karena kita nggak mau back to back, jadi kita mau coba bikin seamless, teman-teman bisa ikutin prosesnya lewat interview yang namanya collaborative competencies based interview, di mana di sini teman-teman bakalan diskusi bareng sama tim QA, terus juga sama tim talent acquisition. Jadi kita langsung nih interviewnya bersamaan, paralel interview gitu. Jadi akan very insightful karena teman-teman diskusi langsung sama expertise Doku gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi mau coba QA di Doku seperti Mas Doli dan pengen coba join di Doku dan tadi udah dikasih tahu nih prosesnya gimana nih kalau misalnya aku pengen tapi gimana caranya supaya aku bisa lolos gitu ya. Tips dan triknya gimana nih? Nah, ini sedikit mudah-mudahan membantu teman-teman supaya lebih eager dan lebih willing untuk join sebagai QA. Ada 4 highlight yang aku coba bikin dan coba summarize buat teman-teman supaya lebih gampang untuk bisa memahami gimana sih prosesnya gitu ya. Apa yang harus aku siapin nih gitu. Nah, di sini aku mau coba jelasin singkat aja. Jadi, yang pertama harus tahu ya teman-teman, kalau misalnya kita mau apply posisi apapun, baik itu QA ataupun mau dimanapun teman-teman join, mau itu di Doku atau dimanapun, penting banget untuk tahu company yang teman-teman apply gitu ya. Jadi harus tahu company background-nya, company-nya ngapain sih, kerjanya apa gitu ya. Nanti teman-teman harus punya overview terkait itu gitu. Jadi nggak usah in detail, tapi cukup tahu tentang company research yang teman-teman lakuin gitu. Terus juga kenapa nih tertarik gitu ya. Jadi let's say pengen coba join Doku ya pastinya harus tahu Doku perusahaan bergerak di bidang apa. Terus kenapa teman-teman mau coba untuk join di Doku gitu.
Lalu yang kedua itu adalah get research for the QA engineer role. Nah, role maksudnya gimana? Kenapa? Karena kita harus tahu ya, ketika teman-teman mau coba QA, tadi kan Mas Doli udah kasih nih gambaran terkait dengan QA role tuh kayak apa. Nah, jadi teman-teman punya kebayang, punya gambaran. Jadi sekarang udah sama nih, kita udah tahu QA di Doku tuh ngapain. Jadi teman-teman udah punya list yang teman-teman butuhin kalau nanti teman-teman di interview atau di invite sama tim TA-nya Doku atau tim talent acquisition-nya Doku gitu, karena udah dapet highlight pentingnya dari situ. Kenapa perlu? Karena kita mesti tahu ya kita mau ngapain sebagai QA nanti di sana, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah explore atau investigate the company's QA process. Jadi kalau misalnya teman-teman udah tahu ke QA role-nya ngapain, makin turun lagi untuk tahu itu nanti bakalan automate atau manual ya, kayak gitu contohnya. Atau nanti stakeholder-nya siapa, terus juga nanti gimana environment QA-nya, itu juga teman-teman harus tahu. Gitu. Jadi emang harus explore, harus banyak tahu, dan biasain untuk hunger gitu ya, untuk selalu ngerasa haus untuk pengen tahu gitu ya teman-teman. Nah yang terakhir adalah pastinya confident, karena kan kalau interview itu kita cuman bawa diri kita gitu ya, kita cuman bawa diri kita untuk bisa present ke orang. Yang kita lagi hadapi adalah TA, tim talent acquisition, dan juga tim hiring managers gitu kalau di Doku. Jadi usahain untuk terus-menerus banyak latihan untuk ngomong, karena itu juga penting walaupun teman-teman merasa pede gitu ya secara QA-nya gitu ya, secara role QA-nya udah very advance gitu, tapi teman-teman harus juga bisa nyampein itu dengan baik gitu. Jadi ya pastinya di sini teman-teman harus bisa communicate clearly gitu ya, ngomong yang jelas. Artinya kita bisa directly kasih tahu ke orang yang akan dengerin kita informasi terkait kita gitu. Jadi kita udah punya pointer atau bullet points, list yang kita bisa sampaikan nantinya ke interviewer atau rekruternya gitu. Jadi teman-teman udah semakin ready gitu ya kalau misalkan interview. Jadi sering-sering ngomong di kaca gitu misalnya, atau ajak temennya untuk duduk untuk dengerin temennya ngobrol supaya kita lebih pede gitu. Itu penting banget karena banyak banget yang based on experience gitu ya, QA role-nya udah oke banget gitu ya, secara technical oke banget lah gitu, secara CV-nya udah outstanding, tapi pas ngobrol deg-degan gitu ya, pastinya nervous. Nah itu kita harus handle sih, that's why walaupun kita punya kemampuan yang advance, kita juga harus punya the right amount of diri kita gitu. Jadi kita punya energi yang sesuai ketika kita ketemu sama orang. Jadi harus coba untuk semakin pede, semakin yakin kita kenapa harus harus yakin untuk apply di Doku, dan juga gimana semakin yakin untuk bisa bawa diri kita untuk bisa kasih tahu ke rekrutmennya kalau kita worth it gitu ya. Gitu. Jadi hopefully this information benar-benar bisa bantuin teman-teman ya untuk bisa join di QA engineer role, apalagi di Doku. Nah, yang terakhir ini pasti ditunggu-tunggu ya semuanya. Kita lagi hiring juga buat QA, jadi ayo teman-teman kalau misalkan pengen join, boleh langsung di-scan aja ini barcode-nya. Kita juga lagi butuh banyak talent-talent yang camik di QA untuk nemenin Mas Doli. Jadi silakan langsung diambil handphonenya, langsung di-scan aja barcode-nya. Gitu teman-teman. Udah di-scan ya semuanya. Jadi aku bisa next slide. Thank you untuk kesempatannya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir, dan terima kasih juga pasti untuk Altera untuk sesi malam hari ini. Semoga bermanfaat dan kami di Doku bisa kasih sesuatu yang insightful buat teman-teman, dan semua yang teman-teman butuhin bisa dapat di sini. Terima kasih. Terima kasih semua. Oke. Thank you buat Mbak Nuri dan juga Bang Doli ya, bukan Bang Doli. Oke, kita langsung ke Q&A session aja ya. Udah ngantri nih kayaknya nih. Oke, nih program Doku Academy apakah akan dilanjutkan atau diadakan tahun ini, dan apakah tersedia role QA? Oh ya, ada Doku Academy ya? Iya benar. Oke, ini kayaknya aku yang jawab ya, Mbak Sandra. Oke, untuk program Doku Academy
apakah akan ada atau enggak, sebenarnya untuk saat ini belum ada informasi terkait ini nih teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen tahu dan selalu terupdate gitu ya untuk informasi DA atau Doku Akademi di Doku, boleh langsung follow aja sosial medianya Doku, yaitu kita biasanya informnya lewat LinkedIn page-nya Doku gitu. Jadi hopefully kalau misalnya nanti ada dan open, teman-teman udah siap gitu. Dan untuk role QA-nya pastinya ada. Biasanya kita juga nggak cuman QA gitu, nggak cuman fokus ke back end atau front end, tapi juga QA gitu. Oke, thank you Mbak Nuri untuk jawabannya. Semoga menjawab ya teman-teman ya, follow aja dulu gitu kan. Oke, ini ada pertanyaan nih, Anonymous, kayaknya kepo banget nih. Kenapa Bang Doli bisa pindah role jadi QA? Mungkin tadi kepo ya. Oke. Selain itu apa tuh Bang? Nah, tadi kan dia nggak mau nanya ya di salah pertanyaan ya kan. Jadi kita jawab sekarang ya. Iya. Kenapa sih bisa pindah role jadi QA ya? Sebenarnya sih nggak ada yang disalahin ya teman-teman ya. Perpindahan itu ya namanya passion, bicara passion. Pasti teman-teman milikin passionnya masing-masing. Jadi mungkin yang balik lagi nih ke slide yang tadi tuh. Keingin tahuan terhadap QA itu seperti apa sih gitu ya. Jadi beriring berjalannya waktu ya. Jadi nyaman nih jadi QA nih. Dan kita coba ikutin webinar juga kayak menarik nih. Dan jiwa-jiwa kekepoan saya tuh kayak terimplementasi di QA kan. Sehingga saya pindahlah jadi QA nih di Doku. Nah, saya juga bersyukur banget nih. Doku bisa nerima QA yang latar belakangnya nggak jadi QA dulunya. Nah, itu suatu pencapaian yang luar biasa. Meyakinkan Doku untuk kita itu jadi QA di situ. Gitu sih ya. Jadi konteksnya masalah passion ya. Bukan ada masalah apa-apa. Nggak ada. Gitu. Kurang lebih bisa menjawab Anonymous ya Oke, untuk pertanyaannya. thank you Bang Doli. Ya itu Oke. karena panggilan ya. Panggilan. Iya, soalnya kalau dengar dari ceritanya, kayaknya kalau orang nggak Hmm, niat-niat amat, kayaknya dia punya iya. kerjaan, dia nggak akan coba-coba bikin apa skema testing, kepo-kepo Hmm, minta teman, kalau nggak passion ya kayaknya ya. explore lebih tepatnya ya kan. Jadi kalau Exactly. memang teman yang nggak niat tuh kayaknya lebih ke explore juga nggak niat nantinya. Jadi kalau Iya. memang teman udah niat, pasti explore itu disisihkan lah waktu bermainnya, disisihkan lah untuk waktu yang Tuh, tidurnya, pasti gitu tuh. Jadi explore-nya lebih dalam kalau memang udah niat gitu. setuju, setuju. Tuh, niat dulu ya teman-teman ya, Mm-mm. beneran mau atau enggak gitu. Karena semua bisa dipelajari ya, Mas Ya, ya. benar Mbak, saya setuju. Bener. Oke, oke. Nextnya nih, apa yang membuat Doku itu bisa bertahan sampai sejauh ini, sampai 16 tahun ya? Mungkin Wah, Mbak Nuri atau Bang Doli mau jawab? Mbak Dori dulu atau saya? Oke, mau Bang Doli, silakan Bang Doli. Oke. Yang membuat Doku bisa bertahan sampai sejauh ini ya, ya mungkin ide-ide yang dihadirin ya. Jadi Doku ini sangat bersaing nih. Jadi kemarin tuh kok nggak salah jadi top 3 payment gateway yang ada di Indonesia. Malah menjadi salah satu eh, pencetus untuk payment gateway di Indonesia juga kan. Kemarin kalau nggak salah saya dengar. Jadi mungkin bisnis Doku, cara Doku melayani konsumen itu yang membuat Doku bisa bertahan sejauh ini. Dan Doku itu bisa berteman baik dengan staff ataupun pegawainya. Jadi family berteman di dalam Doku tuh ada teman-teman. Itu sih dari saya, versi saya. Asik. Kalau dari versi Mbak Nuri gimana nih? Oke, kalau dari pandangan aku pribadi juga dan mungkin kayak melihat langsung gitu ya Mbak, benar banget tadi yang Mas Doli bilang, memang secara ide dan inovatif ya, maksudnya inovasi yang dicoba dijalanin tuh memang Doku lihat banget marketnya butuh apa gitu. Jadi kita seperti core value yang Doku punya gitu ya, Doku kan punya core value namanya dynamic. Jadi emang kita mau coba bahwa Doku itu bergerak terus gitu. Jadi apa yang dibutuhin, kita tuh mau coba cari masyarakat atau kayak merchants atau partners tuh butuhnya apa sih sekarang gitu ya. Kita lihat trennya, bisa offer apa, ya itu kita coba untuk sesuaikan gitu. Dan semua yang kita lakuin itu emang paling pentingnya itu kita bawanya flexibility dan complexity gitu. Jadi emang orang-orang akan memang dapetin experience dimudahkan gitu kalau misalnya pakai Doku. Dan yang pasti supportive tim ya, karena kan jujur Doku ada gitu karyawan yang sampai sekarang eksis gitu 16 tahun, 10 tahun, 15 tahun di Doku. Dengan term sepanjang itu tandanya kan mereka menandai bahwa emang Doku
sebegitu nyamannya gitu ya sebagai company, bukan dalam arti nyaman yang gimana ya, tapi emang Doku bisa fulfill apa yang dia butuh, baik itu professional growth ataupun develop personal growth-nya dia gitu. Jadi emang Doku dari pandanganku emang Doku secara company tuh benar-benar lihat tim itu nggak cuma 1-2, tapi emang semuanya gitu. Jadi semuanya dibantu untuk grow, dan itu yang bikin Doku juga bertumbuh karena disupport dari tim-timnya juga. Semoga Dan menjawab. Doku juga sih, kalau nggak salah tuh Mbak, kita ada training ya Mbak ya. Ya, Betul. tentunya di QA itu. Nah, itu salah satu upaya perusahaan juga yang nggak mementingkan egoisnya sebuah perusahaan kan, tapi mementingkan juga talentnya tadi tuh, pegawainya. Jadi kalau bisa ya, seiring berjalan perusahaan berkembang dan talent juga ikut berkembang dengan training-training yang ada gitu. Di Doku tuh ada seperti itu. Oke, keren banget. Jadi mulai dari produknya, company-nya berinovasi, kemudian dari internal timnya juga terus suportif ya satu sama lain ya untuk building dan growing Doku bareng-bareng ya, I can see. Oke. Oke, keren. Next nih, ada dari Anonymous. Kak, masih possible nggak sih kalau ngejar karir QA engineer di akhir 20-an? Lalu porsi ngodingnya apakah QA engineer lebih sedikit ketimbang programmer? Porsi ngodingnya. Kayaknya saya dulu yang jawab nih ya. Iyalah. Oke, versi saya nih, disclaimer ya teman-teman ya. Mungkin aja, saya kan umurnya 20-an juga mencoba jadi QA. Jadi kan teman-teman tuh nggak ada yang menutup kemungkinan ya di usia berapa ya. Asal jangan yang di usia memang udah lawas lah. Kadang kan ya untuk pencapaian seorang QA di awal itu kan ya dimulai dari belasan mungkin ya. 20-an ataupun 30 masih ada sih saya rasa. Itu mungkin aja ya, anonymous ya. Siapa sih ini orangnya? Jadi masih mungkin untuk mengejar karir sebagai QA engineer di umur 20-an. Saya salah satu contohnya. Untuk memulai karir sebagai QA, saya start di umur 20 berapa ya? 22, 23. 23 24 lah. Tuh Kalau saat itu. 20 akhir masih bisa Ada. lah. Itu Masih nggak bisa beda jauh lah. ya. Pandai-pandai kita lah untuk Nah, mencapai posisi tersebut gitu ya. Meyakinkan misalnya nih kayak Mbak Nuri nih kan. Saat itu sih saya meyakinkan ya. Mungkin ini saya bongkar ya Mbak Nuri ya. Saya meyakinkan Mbak Nuri, Mbak Vegi saat itu untuk menjadi QA. Sebenarnya kan itu challenge juga ya. Karena latar belakangnya nggak ada QA nih. Tapi balik lagi, semua umur bisa, tergantung meyakinkan interviewernya nih. Dari sisi hiringnya seperti apa. Meyakinkan, kalau udah yakin, pasti mereka mau sih untuk mencoba grow ya untuk si talent tersebut gitu. Lalu porsi ngodingnya, apakah QA engineer lebih sedikit ketimbang programmer? Oke. Pasti nih nggak suka ngoding nih orangnya. Oke, secara porsi sih, ya nggak bisa kita katakan porsi ya. Apa sih parameter porsi programmer sama key engineer secara ngoding gitu ya? Bisa aja nih dari programmer bisa ngoding kok di key engineer. Dan key engineer juga bisa ngoding di programmer gitu ya. Tapi kalau dikatakan konteks, lebih bisa lah, lebih nyaman lah kalau jadi key engineer untuk codingannya. Dari versi codingannya juga kita bisa konsultasi nih sama programmer. Karena di Catalan sendiri kan pakai basicnya Java juga kan. Jadi programmer kan pakai Java juga gitu ya. Jadi bisa lah. Di Doku tuh sendiri, aduh, saya juga nggak bisa menyampaikan nih. Di Doku tuh mengajarin anak baru ya, saya sendiri ya, yang memang kurang lebih buta lah masalah codingan. Tapi karena baiknya teman-teman Doku dari sisi tech lead-nya, teman-teman developernya yang mengarahkan, ya mungkin mengarahkan itu bukan karena terpaksa ya, tapi memang sengaja untuk membangun proses develop itu agar berjalan dengan efisien gitu. Jadi itu ya kurang lebih untuk Anonymous. keren. Kalau porsi ngodingnya, Bang? Iya, itu tadi forcing ngodingnya. Itu Oh, udah ya. nggak bisa kita perhatikan ini kan. Gitu. Oke, baiklah. Mm-mm. Jadi silakan dicoba, apalagi Mm-mm. kalau passionate ya, buktikan apa namanya belajar gitu kan. Yang penting tuh ini ya sih learning phase-nya nggak sih? Iya benar. Ya kan? Oke, next nih karena pertanyaan kita masih banyak, kita jawab cepet aja ya, kayak Oke. quiz gitu. Oke, semoga bisa kejawab semua tapi nggak janji ya guys ya. Siapa tahu kan di sini Bang Doli, Mbak Nuri udah kayak lelah gitu kan setelah hari yang sangat panjang gitu. Oke, next ya. Apa tantangan terbesar yang pernah dialami sebagai QA di Doku? Bang Doli deh ini. Oke, tantangan ya.
ya tadi tuh adaptasi ya. Hmm. Mungkin di pertama saya masuk di Doku tuh saya rasa adaptasi saya tuh nggak terlalu baik dari versi saya ya. Tapi setelah saya dirangkul sama teman-teman, saya coba untuk motivasi dari saya untuk adaptasi lebih baik lagi. Seperti saya bilang tadi, ketika kita join di satu tempat gitu ya, yang orangnya udah menentukan adaptasinya. Jangan sesekali kita ubah adaptasinya gitu. Tapi ikutlah kita beradaptasi dengan caranya mereka. Balik lagi parameternya gimana gitu ya. Parameternya baik atau buruk. Kalau baik kita teruskan. Kalau itu buruk, kita coba kasih masukan. Jadi tantangan terbesar saya adaptasi doang. Nah, selain itu ya paling ya bisa dipelajarin lah yang namanya tools ataupun kebutuhan testingnya seperti apa. Itu pasti ada lah teman-teman kita yang merangkul kita di situ. Itu bukan tantangan ya, tapi itu motivasi kita untuk mau belajar terkait teknologi yang lagi up gitu ya. Apalagi sekarang gitu ya, banyak. Jadi teman-teman itu selalu open di Doku untuk sharing terkait teknologinya. Gitu teman-teman. Asik. Jadi adaptasi itu kalau udah adaptasi jangan takut karena di Doku Iya. itu di embrace ya buat yang teman-teman baru mau mulai belajar dan lain-lain. Oke, next. Thank you Bang Doli. Next ya. Kak, untuk automation di perusahaan besar lebih baik menggunakan Katalon atau Selenium? Oke, ini pertanyaan strike banget nih. Oke, secara perusahaan besar ya, ya mungkin tuh balik ke perusahaannya masing-masing satu. Jadi di Doku sendiri pakai Katalon kan pasti mereka pernah survei nih. Katalon sih lagi up-upnya juga ya untuk media, tapi ya balik lagi rada mahal untuk lisensinya, untuk menentukan fitur-fitur yang dibuka gitu. Jadi kalau bicara untuk automation ya di perusahaan besar, saya juga belum bisa menjawab secara detail ya. Tapi kalau versi saya, nyaman saya sekarang masih pakai Katalon nih, teman-teman. Apalagi di Doku pakai Katalon ya. Ingat, di Doku pakai Katalon nih. Jadi teman yang nanya nih, kalau memang udah versi Katalon, coba apply nih. Pasti nanti Mbak Vegi ataupun Mbak Nuri nih udah ngelirik-lirik nih, teman-teman. Jangan Iya. lupa, di CV-nya cantumin Katalon. Karena kan di awal ada screen, apa ya? Screen CV ya, Kak Nuri ya? Screening CV ya. Nah, itu cantolin tuh di situ. Nanti teman-teman bakalan dilirik tuh sama Kak Nuri ataupun Mbak Vegi gitu ya. Iya, itu udah jadi keyword ya, langsung lihat Satu poinnya. kunci tuh. Benar-benar. Oke, next. Thank you Bang, lagi ya. Oke. Sampai pokoknya berdua angkat tangan ya. Atau kasih bendera putih gitu ya. Oke, Oke. siap. Ini adalah gini, gimana cara komunikasi QA ke dev ketika ada bug? Dan gimana cara QA bikin tes skenario serta cara pembuatan dokumentasi after testing? Satu pertanyaan sangat komprehensif ya, Kayak seperti. kompleks ya pertanyaannya. Monggo Bang. Oke, QA ke dev. Ya, tadi ya balik lagi ke skill komunikasi ya. Ya, banyak sih terjadi pergesekan ketika kita menyampaikan suatu bug ke dev. Biasalah, kalau dev kan menerimanya kan wajahnya kan agak-agak tegang gitu ya. Nah, pandai-pandai kita lah. Nah, tadi tuh gunanya membangun skill komunikasi. Jadi, jangan jadikan teman seperti developer itu hanya teman sebatas kerja. Jadi karena teman di luar, ibaratnya di luar jam kerja seperti jam istirahat, kita nongkrong bareng, kita saling sharing ke teman-teman gitu ya. Nah, gimana caranya sih gitu ya untuk komunikasinya? Ya, paling kita rangkul lah, namanya teman ya. Ini sesama jenis ya, jangan yang berlawan jenis, kadang nggak muhrim gitu kan. Nah, biasanya sih saya lebih ke developer saya tuh gini, saya candain dulu nih, Mas, sibuk nggak? Gitu ya. Nah, setelah saya candain, pasti itu kan jawabnya agak jutek gitu ya, sibuk katanya. Nah, alah sok sibuk gitu ya, paling pakai ngeles-ngeles gitu loh. Nah, setelah itu kita sampaikan nih, Mas nih kerja gimana sih gitu ya. Ada bug nih gitu, sih saya bantuin untuk reproduce-nya. Nah, jangan hanya sampaikan ini ada bug nih, tapi kita nggak mampu nih mengulang aktivitas ketemu bug tersebut gitu ya. Jadi harus mampu kita reproduce lah bug tersebut kepada si developer. Semoga developer kegambar nih kesalahannya ada di mana. Nah, itulah bentuk komunikasinya. Gimana sih buat tes skenario? Nah, tadi udah dijelasin tuh teman-teman. Berdasarkan requirement yang ada. Jadi requirement di awal itu kan ada nih. Misalnya inputnya ini, outputnya ini. Jadi kita udah kegambar nih buat tes skenario itu seperti apa. Nah, di Doku sendiri tes skenario itu ditempatkan di Confluence namanya tadi. Produk dari Atlassian. Itu udah rapi lah. Sehingga tidak memakan memori laptop kita dulu-dulu tuh. Kalau nggak salah teman-teman tuh nyimpan tes skenario file Excel disimpan di dalam komputernya hilang lah tes skenarionya itu ya kan. Nah serta cara pembuatan dokumentasi after testing. Dokumentasi apa nih sekarang? Dokumentasi report itu ada juga
di sela berjalannya proses development ya. Nah, mungkin yang dimaksud teman-teman ini after testing dokumentasi seperti apa ya? Seperti yang harus kita pertunjukin nih ke teman-teman stakeholder di dalam tim. Jadi kita punya dokumentasi, kita tampilin nih. Nah, di Doku sendiri tuh pakai Confluence ada linknya tuh khusus. Jadi kalau kita tampilin, kita nggak perlu ribet-ribet nampilin semua tampilan dokumentasi. Kita kasih aja nih link Confluence-nya. Ini ya Mas, link Confluence-nya. Ini ya Mbak, link Confluence-nya untuk dokumentasinya. Nah, itu salah satu caranya ya teman-teman ya. Mungkin udah kegambar nih untuk teman-teman. Itu salah satu keyword juga nih untuk teman-teman nanti kalau memang jodohnya di Doku. Oke. Oke, thank you Bang Doli. Oke. Ini dua pertanyaan terakhir kali ya. Ini cepet aja. Mm. Mbak Nuri, apakah boleh suami istri bekerja di Doku? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Oke, lagi ya. Kak Nuri, izin info dong. Ada info internship nggak? Kalau tadi kan banyak lowongannya QA ya, gitu. Langsung full time mungkin gitu ya. Kalau yang internship ada nggak nih Kak? Kalau misalnya untuk sekarang sepertinya belum ada, tapi tetap harus cek LinkedIn page di Doku karena kita pasti update di situ. Dan silahkan Mas input taruh CV-nya aja dulu karena nanti kalau butuh pasti pipeline kita akan reach kamu duluan gitu. I see, gitu ya teman-teman ya. Terus keep updated, oke. Terakhir ini soalnya pertanyaan bagus banget nih, aku suka deh. Apakah seorang QA engineer perlu jago ngoding Kak? Oke, perlu jago ngoding. Nah sebenarnya nih relate ke saya juga ya. Saya nggak jago ngoding loh teman-teman ya. Aduh, kalau bisa nih kita nanti deep talk aja lah masalah ngoding-ngodingan. Asik, deep talk aja ya. Nggak ada tuh, nggak ada jago-jago ngoding tuh. Sejago apa sih gitu ya. Di atas langit masih ada langit. Jadi kalau parameternya masalah jago sih jangan dibahas gitu ya. Jadi asal ada niat nih menjadi key engineer. Jadi nggak perlu, maksudnya jangan lihat yang serem-seremnya dulu ngoding nih. Dia anggapan teman nih pasti ngoding tuh serem ya. Tapi ada beberapa orang yang melihat ngoding itu ya salah satu hobi gitu kan. Nah, ibaratkan ya kita balikin lah ke teman yang sering hobi itu tadi kan. Nah, key engineer itu nggak perlu jago ngoding, tapi dilatih untuk bisa ngoding. Baik gitu kan. Nah, terus perbedaannya antara analis, tester, engineer apa sih ya? Nah, kalau memang ini sih banyak ya di perusahaan-perusahaan tertentu yang mana di dalam perusahaan itu udah ditentukan spesifikasi QA-nya. Misalnya di perusahaan A ini analisnya si Polan, testernya si Polan, dan engineer dipisah dulu. Untuk analis itu biasa dia bakalan lebih detail untuk mengidentifikasi requirement akan buat test case seperti apa gitu ya. Dan si tester ini biasanya itu eksekusi nih. Ya, bukan semata-mata hanya eksekusi, tapi dia harus tahu juga nih bentukan belakangnya seperti apa si produk tersebut gitu ya. Nah, bicara engineer nih, engineer di Doku ya. Engineer di Doku itu udah menyelimutin analis tester. Jadi teman-teman nanti kalau masuk Doku udah ada titelnya tuh, key engineer. Jadi dikenal-kenal orang tuh. Ini QA-nya bisa analis nih, bisa tester juga nih, gitu. Apalagi nih? Dan engineer, role apa yang lebih sedikit ngoding? Aduh, saya juga sulit nih. Role apa nih di Doku gitu ya, yang sedikit ngodingnya ya? Nah, jangan salah nih. Produk aja di Doku bisa lihat codingan teman-teman. Jadi, aduh, fobia codingan itu agak dihilang-hilangin sedikit lah. Jadi kalau bisa fobia untuk codingan itu diberantas tuh. Jadi kalau bisa nengok codingan tuh kayak lihat apa ya, warteg lah. Jadi selera untuk makan gitu ya, ibaratnya. Oke, itu sih Mbak. Iya bisa aja nih ya. Jadi jangan fobia codingan, apalagi kalau mau kerja di tech company ya. Jadi harus sudah beradaptasi dengan itu. Benar. Oke, buat teman-teman ini yang mau belajar QA gitu ya, pengen tahu mau mulai karir di QA, teman-teman bisa join immersive program Alter Academy. Di sini pertanyaan juga ada yang lebih dari 30 tahun boleh join apa enggak? Boleh banget gitu ya. Karena siapapun kita open untuk belajar, nggak ada kata terlambat teman-teman ya. Kalau mau switching karir kayak gitu nggak ada kata terlambat. Apalagi kalau teman-teman apply di luar negeri itu mereka suka ada equal employability something, jadi nggak harus yang background dari tertentu ya, as long as teman-teman bisa proving kalau teman-teman punya skills di situ dengan certification atau hal lain projects gitu ya, itu tuh possible banget. Dan I think di Indonesia juga banyak kok yang open kayak gitu, apalagi kayak Doku ya, nggak cuman dari background IT aja kok yang mereka open gitu kan, apalagi Doku Academy. Oke, kalau gitu
Bang Doli, ada kata-kata terakhir gak nih dari Mbak Nuri juga, kata-kata terakhir buat teman-teman di sini untuk menutup event kita hari ini? Apa siapa dulu nih? Mbak Nuri dulu nih. Belum nyiapin langsung panik. Oke, dari saya dulu ya. Ya. Oke, teman-teman yang mungkin ya bicara tentang karir ya. Jangan halangin passion Anda. Lebih tepatnya gini. Contoh seperti saya juga ya, salah satu case-nya ya. Ketika Anda memang udah niat mencoba untuk peralihan karir, cobalah secara memang niat dan maksimal. Jangan setengah-setengah. Karena nanti kita nggak tahu nih rezeki kita seperti apa kan. Nah, nantinya itu setelah dicoba dengan niat sesungguh-sungguhnya, nanti Tuhan pasti buka jalan untuk karir teman-teman. Oke, pokoknya untuk teman-teman selalu semangat yang mau berkarir, mulai berkarir nih, yang fresh graduate. Nah, saya ajukan jempol nih untuk selalu bersemangat mencoba apply kemanapun, nggak di Altera aja, nggak di Doku aja, yang memang passionnya ada gitu, dari QA, jadi front end, dari back end. Oke, untuk yang teman-teman nanti diterima di Doku, kita akan bertemu. Oke? Asik. Thank you Bang Doli. Oke, dari Mbak Nuri. Oke, terima kasih. Sebelumnya aku cuma mau bilang terima kasih sih kepada tim Altera ya. Dan juga untuk kesempatannya, semoga juga bisa kasih insightful session lagi di sesi seperti ini. Dan untuk semua teman-teman yang lagi looking for opportunity, terus juga lagi cari-cari role atau lagi meyakinkan diri mau ke QA atau mau kemanapun, semoga dilancarkan. Dan yang pasti, kalau misalnya pesan aku sih satu ya, harus memperkaya diri dengan ilmu sih. Kalau misalkan merasa kurang, bisa ikutan kelasnya Altera gitu ya. Contohnya bisa ikutan ambil kelas di situ, ataupun juga yang pasti harus banyak research dan juga harus pede gitu. Jadi interview tips dan lain-lain yang tadi kita udah share, semoga bisa bermanfaat pasti. Oke. Thank you Bang Doli dan juga Mbak Nuri untuk pesan-pesan buat teman-teman gitu ya. Hopefully teman-teman di sini nggak cuma dapat insight tapi mendapat motivasi dan semangat ya buat belajar lagi, buat cari opportunity gitu kan. Jangan lupa juga networking nih guys. Kalau lagi kayak gini walaupun online, jangan lupa di-add LinkedIn ya Bang Doli sama Mbak Nuri ya kan. Kayak Mbak, Thank halo, you. aku yang ikut event kemarin gitu kan. Siapa tahu As CV-nya langsung naik ke atas guys. asal jangan minta alamat aja ya Mbak ya. Langsung minta alamat ya, itu lumayan ekstrim ya. Oke, kalau gitu aku tutup untuk event hari ini. Terima kasih buat Bang Doli, Mbak Nuri, buat teman-teman semua yang dari Doku yang hari ini juga hadir. Thank you buat tim aku juga yang di belakang ada Salsa, ada Mbak Sawitri, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang udah join hari ini. Aku nggak bisa sebutin satu-satu. Oke, mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahannya guys. Selamat malam teman-teman, sampai berjumpa lagi di minggu depan. Bye-bye Oke, guys. thank you semua. Thank you guys.